berkaitan erat dengan proses pembelian, baik itu barang maupun jasa. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Ada 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, antara lain yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor budaya. Jadi, faktor kebudayaan memberikan pengaruh paling luas dalam tingkah laku konsumen sebagai penentu keinginan konsumen. Dalam faktor kebudayaan, pemasar harus mengetahui peran yang dimainkan oleh yang pertama yaitu budaya itu sendiri, yang berkaitan dengan nilai dasar tingkah laku anggota masyarakat. Yang kedua yaitu subbudaya. Di dalamnya termasuk dalam nasionalitas, agama, kelompok, ras, dan wilayah geografis. Yang ketiga yaitu kelas sosial. Termasuk di dalamnya yaitu divisi masyarakat yang relatif permanen dan teratur dengan para anggotanya. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor sosial. Dalam sistem sosial, anggota dari kelas berbeda memiliki peran tertentu dan tidak dapat mengubah posisi tersebut. Dalam faktor sosial terdapat yang pertama yaitu kelompok acuan, yang memiliki pengaruh langsung terhadap tingkah laku seseorang. Yang kedua yaitu keluarga, merupakan kelompok paling primer dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Dan yang terakhir yaitu peran dan status sosial, meliputi kegiatan yang dilakukan seseorang yang nantinya akan menghasilkan status. Yang ketiga ada faktor pribadi. Keputusan konsumen untuk membeli suatu produk di samping dipengaruhi oleh beberapa faktor, juga dipengaruhi oleh sifat dari kepribadian. Yang pertama ada usia. Konsumsi dibentuk siklus hidup keluarga. Pemasaran sering memilih kelompok-kelompok berdasarkan siklus hidup yang sebagai pasar sasaran. Yang kedua ada pekerjaan. Pekerjaan seseorang berpengaruh dan pada kebutuhannya terhadap barang atau jasa. Yang ketiga ada gaya hidup. Itu juga berperan lebih kuat terhadap kebutuhan dan sikap untuk membeli suatu produk. Yang terakhir ada kepribadian dan konsep diri. Kepribadian adalah karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan relatif konsisten. Yang terakhir ada faktor psikologis. Ketika seorang membeli suatu produk, di dalam melakukan pembelian ia mempengaruhi oleh yang meliputi motivasi, profesi, dan pembelajaran kepercayaan serta sikap. Yang pertama ada motivasi. Seseorang membeli suatu produk keren untuk memenuhi kebutuhan. Motivasinya ialah alasan untuk berperilaku. Motif merupakan kerangka yang mencerminkan pengaruh dalam diri yang mendorong perilaku dan memberi arah tertentu dan yang respon timbul. Yang kedua ada persepsi. Persepsi merupakan proses pemilihan, penyusunan, dan penafsiran informasi untuk mendapatkan arti dari produk tersebut. Yang ketiga ada pembelajaran. Menunjuk perubahan dan perilaku seseorang individu yang bersumber pada pengalaman. Yang terakhir adalah keyakinan dan sikap. Merupakan suatu gagasan deskriptif yang dianut oleh seseorang tentang sesuatu. Selain itu juga menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun tidak baik. Proses kunci psikologis. Jadi dalam proses ini yaitu lebih mengarahkan kepada konsumen mengenai apa saja sih hal-hal yang dibutuhkan oleh konsumen, lalu mengapa konsumen itu bisa membeli barang kita, dan hal-hal apa saja yang bisa menarik konsumen agar lebih tertarik dengan produk yang kita jual, seperti itu. Jadi intinya itu pemasar harus mengetahui segmentasi pasar yang tepat untuk bisa menilai atau menarik para konsumen untuk membeli suatu produk. Lalu yang kedua ada persepsi. Persepsi ini lebih mengarahkan kepada suatu kebutuhan konsumen. Jadi persepsi bawah sadar. Misal suatu kebutuhan menjadi motif jika didorong hingga mencapai tingkat intensitas yang memadai. Jadi motif ini adalah kebutuhan yang cukup mendorong seseorang untuk bertindak membeli suatu produk.
Nah, persepsi ini salah satunya ada persepsi subliminal, yaitu menuntut keterlibatan dari pemikiran aktif konsumen karena secara diam-diam pemasar itu menanamkan pesan subliminal dalam iklan atau kemasan, seperti itu. Lalu yang ketiga ada pembelajaran atau learning. Pembelajaran ini lebih ke pemberitahuan atau edukasi kepada para konsumen. Jadi dalam teori pemasaran ini mengajarkan bahwa mereka dapat membangun permintaan sebuah produk dengan dorongan yang kuat menggunakan pertanda yang memotivasi dan menyediakan penguatan positif. Jadi sebuah perusahaan itu bisa masuki pasar dengan menawarkan bujukan yang serupa dengan pesaingnya dan memberikan konfigurasi isyarat yang serupa karena pembeli itu cenderung mengalihkan kesetiaan mereka pada merek yang lain, atau perusahaan bisa saja merancang merek tersebut merek yang sama agar bisa menarik sekumpulan pendorong yang memberikan isyarat memancing perpindahan merek tersebut. Seperti itu. Lalu yang keempat ini ada emosi. Emosi di sini bukan berarti konsumen marah atau kecewa akan produk yang misal kita jual. Tetapi emosi ini ada berbagai bentuk, seperti merasa bangga, senang, percaya diri, atau bahkan merasa heran dengan produk tersebut. Jadi pada umumnya sebuah produk itu mampu membangkitkan emosi pelanggan saat menggunakan produk tersebut. Dan pada umumnya sebuah produk yang mampu membangkitkan emosi pelanggan itu menggunakan produk yang sama dengan pesaingnya, karena emosi tersebut itu bisa membentuk bonding dengan pelanggan yang lebih kuat. Sebagai contoh seperti ini, kita melihat influencer atau selebgram membagikan atau mengendorse barang-barang mahal semisal skincare. Lalu barang tersebut itu dipromosikan melalui sosial media. Secara tidak langsung pasti banyak konsumen yang tertarik dengan barang tersebut. Dan ketika terdapat konsumen yang sanggup membeli barang yang di-endorse oleh selebgram ini, mereka akan merasa senang, mereka akan merasa bahwa oh ini ya produk yang dipromosikan oleh selebgram A misalnya, seperti itu. Jadi menimbulkan rasa emosi yang positif, senang. Lalu yang terakhir itu ingatan atau memori. Jadi sering kita mengingat beberapa potongan dan mengisi sisanya berdasarkan hal yang diketahui. Pemrograman memori ini menggambarkan bagaimana dan di mana informasi masuk dalam memori. Seperti kekuatan asosiasi yang dihasilkan tergantung pada seberapa banyak kita memproses informasi saat pemrograman. Artinya seberapa banyak kita memikirkannya dan dengan cara apa. Jadi semisal ketika kita membeli sebuah produk, nah yang kita ingat-ingat itu apanya? Apakah bentuk dari produk tersebut, atau dari warnanya, atau mungkin dari harganya yang mungkin murah, seperti itu. Jadi intinya memori ini proses memori ini yaitu mengingat informasi merek yang telah kita beli dengan kekuatan informasi tersebut yang ada dalam memori kita. Tetapi di sisi lain ada juga misal begini, kita mengetahui suatu produk, tetapi kita tidak mengetahui apa nama produk tersebut, dan secara otomatis kita pasti akan mencari produk tersebut baik di sosial media atau di tempat lainnya. Jadi intinya menumbuhkan memori atau ingatan akan suatu produk. Keputusan pembelian. Proses keputusan pembelian ada 5. Yang pertama yakni pengenalan masalah. Proses membeli dimulai dengan pengenalan masalah, di mana pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan. Yang kedua yakni pencarian informasi. Seorang konsumen yang terkait mungkin mencari lebih banyak informasi, tetapi mungkin juga tidak. Bila dorongan konsumen kuat dan produk yang dapat memuaskan ada dalam jangkauan, konsumen kemungkinan akan membelinya. Pengaruh relatif dari sumber informasi ini bervariasi menurut produk dan pembeli.
konsumen menerima sebagian besar informasi mengenai produk dari sumber komersial yang dikendalikan oleh pemasar. Sumber paling efektif cenderung dari sumber pribadi. Sumber pribadi lebih penting mempengaruhi pembelian jasa. Sumber komersial biasanya memberitahu pembeli, tetapi sumber pribadi membenarkan atau mengevaluasi produk bagi pembeli. Yang ketiga, yakni evaluasi alternatif. Pada evaluasi alternatif terdapat 5 prosedur dalam mengambil suatu pengevaluasian. Yang pertama, kita menganggap setiap konsumen melihat produk sebagai kumpulan atribut produk. Yang kedua, konsumen memberikan tingkat arti penting berbeda terhadap atribut berbeda menurut kebutuhan dan keinginan masing-masing. Ketiga, konsumen mungkin akan mengembangkan satu keyakinan merek mengenai di mana posisi setiap merek pada setiap atribut. Keempat, harapan kepuasan produk total konsumen akan bervariasi pada tingkat atribut yang berbeda. Kelima, konsumen sampai pada sikap terhadap merek berbeda lewat beberapa prosedur evaluasi. Dari kelima prosedur tersebut, ada juga konsumen yang hanya menggunakan beberapa prosedur evaluasi, tergantung pada konsumen dan keputusan pembelian. Bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif barang yang akan dibeli tergantung pada masing-masing individu dan situasi pembeli spesifik. Dalam beberapa keadaan, konsumen menggunakan perhitungan dengan cermat dan pemikiran logis. Pada waktu lain, konsumen yang sama hanya sedikit mengevaluasi atau tidak sama sekali. Mereka membeli berdasarkan dorongan saat atau tergantung pada mengambil keputusan membeli sendiri. Kadang-kadang mereka bertanya pada teman, petunjuk bagi konsumen atau wiraniaga untuk memberi saran pembelian. Yang keempat, yakni keputusan pembelian. Pada umumnya, keputusan membeli konsumen adalah membeli merek yang paling disukai. Tetapi dua faktor dapat muncul antara niat untuk membeli dan keputusan untuk membeli. Faktor pertama adalah sikap orang lain, yaitu pendapat dari orang lain mengenai harga merek yang akan dipilih konsumen. Faktor kedua adalah faktor situasi yang tidak diharapkan, harga yang diharapkan, dan manfaat yang diharapkan. Yang kelima, yakni evaluasi pasca pembelian. Tahap dari proses keputusan pembelian, yaitu konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan pada rasa puas atau tidak puas. Bila produk tidak memenuhi harapan, konsumen merasa tidak puas. Bila memenuhi harapan, konsumen merasa puas. Bila melebihi harapan, konsumen akan merasa puas. Dan semakin besar antara kesenjangan harapan dan prestasi, semakin besar ketidakpuasan konsumen. Hal ini menunjukkan pembeli membuat pernyataan yang jujur mengenai prestasi produknya sehingga pembeli akan merasa puas. Teori pengambilan keputusan konsumen dalam sebuah bisnis, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah memahami perilaku konsumen. Kebutuhan konsumen dapat dimaknai dengan sejauh mana pemasar memadai konsumen yang sedang menggunakan produk atau layanan yang sedang ditawarkan. Hal ini dapat memberikan pengetahuan mengenai rencana pemasaran yang sukses. Data tersebut digunakan untuk membantu mengidentifikasi sebuah ancaman dan peluang dari pasar. Solomon 2006 menyatakan bahwa pengambilan keputusan konsumen memiliki proses yang dilalui. Salah satunya adalah masalah uang yang akan dihadapi para calon konsumen. Berbagai proses yang dilalui dan berbagai faktor yang